Ketika melintasi pintu gerbang dan kantor Balai Desa Banjarrejo, Kecamatan Gabus, Grobogan, pemirsa akan menjumpai sebuah gapura dan patung ular naga raksasa yang menjadi simbol dan identitas desa. Patung naga yang melilit ini merupakan simbol dari sebuah desa prasejarah atau purbakala. Berbagai macam benda purbakala ditemukan di sejumlah tempat seperti di halaman rumah warga, sawah maupun sungai yang membentang di sepanjang desa Banjarrejo. Temuan ini sudah berlangsung sejak 6 tahun lalu, yang mana di seluruh areal persawahan Dusun Medang Kamulyan, Desa Banjarrejo, dapat ditemukan berbagai macam perhias atau emas yang konon milik Kerajaan Medang Kamulyan. Hingga saat ini, warga telah mengumpulkan ratusan benda purbakala serta fosil binatang purba yang berukuran raksasa, seperti tulang kerbau, banteng maupun gajah. Selain itu, warga juga telah berhasil mengumpulkan kepala Buddha, batu lingga, serta pondasi dengan panjang 1 km di areal persawahan warga. Pondasi tersebut diduga pondasi Kerajaan Medang Kamulyan. Untuk menambah koleksi situs purbakala, warga pun bahu-membahu mencari dan mengumpulkan benda-benda purbakala. Menurut Kepala Desa Banjarrejo, Muhammad Taufik, Desa Banjarrejo merupakan cikal bakal peninggalan masa kejayaan Aji Saka dan Kerajaan Medang Kamulyan yang dikuasai oleh Prabu Dewoto Cengkar. Pihak desa juga mengaku telah mendatangkan tim arkeolog dan tim kepurbakalaan Jawa Tengah untuk melakukan penelitian, dan hasilnya bahwa seluruh benda yang dikumpulkan warga ini merupakan benda purbakala yang berumur sekitar 1000 hingga 7000 tahun yang lalu. Karena ketiadaan dana, pihak desa bersama warga kemudian berinisiatif menghimpun dana sukarela untuk mendirikan sebuah rumah fosil dan benda purbakala untuk bisa menyimpan dan menyelamatkan cagar budaya ini. Menurut Budi Setio Utomo, perangkat Desa Banjarrejo yang juga sebagai penemu benda purbakala, menjelaskan semua benda ini ditemukan dalam kondisi terkubur dalam tanah dan ditemukan secara tidak sengaja oleh warga ketika sedang bekerja di sawah dan mencangkul di pekarangan rumah. Yang meletak belakangi rumah fosil ini adalah Banjarrejo itu sangat potensial fosil. Terbukti dari 7 dusun yang ada di Banjarrejo itu 5 dusun mengandung fosil semua. Artinya warisan purbakala itu kan sangat langka dan sangat membuat penasaran warga dan keluarga untuk pendidikan, pengetahuan dan budaya Desa Banjarrejo. Dulu sejarahnya gimana untuk Desa Banjarrejo sendiri? Desa Banjarrejo itu menurut Balai Arkeologi Yogyakarta itu desa yang satu-satunya desa yang punya potensi budaya, warisan budaya, legenda dengan legenda Aji Saka dan Dewoto Cengkar, dan kita juga mempunyai potensi fosil yang sangat luar biasa. Terbukti ada 13 spesies yang ada di Banjarrejo, termasuk yang gajah, kerbau, badak, kuda air, sapi, banteng, menjangan, hiu, penyu, dan yang terakhir penemuan terbaru adalah babi. Terus langkah ke depan nanti apa? Langkah ke depan sementara kami swadaya dari warga sini, kalau ada menemukan fosil juga silakan langsung ke kami untuk dilestarikan.
Kemudian harapan kami ke depan adalah Banjarjo juga jadi destinasi wisata untuk Purbakala dan budaya Grobogan, agar untuk didirikan museum di Banjarjo. Warga yang percaya akan hal-hal mitos mengaku ketakutan dan akhirnya melapor ke pihak desa. Warga sempat percaya jika ada benda purba yang muncul akan selalu dihantui oleh penunggu benda tersebut. Perangkat desa kemudian memberikan pengarahan kepada warga untuk tidak takut akan mitos tersebut. Rumah fosil yang sudah berdiri seadanya ini kemudian dimanfaatkan sebagai objek wisata sejarah oleh para siswa sekolah dasar. Seperti puluhan siswa sekolah dasar Negeri 2 Banjarjo ini sengaja diajak gurunya untuk mengamati dan mempelajari semua benda prasejarah. Ririh Aditama, siswi kelas 6 SD Banjarjo ini mengaku tertarik dengan cerita dan sejarah dari benda-benda purbakala ini. Kenapa, Dek? Karena menarik. Menarik ya? Ya. Ingin tahu ya untuk sejarahnya. Sebelumnya sudah tahu sejarahnya di sini? Sedikit-sedikit. Sedikit. Tapi tahunya setelah membaca tadi ya? Suka dengan sejarah cerita sini? Suka. Yang sukanya apa? Karena sangat menarik dan bagus. Selain mengamati fosil, para siswa juga berkesempatan untuk membaca buku-buku prasejarah yang sangat bagus untuk pendidikan. Sementara itu, Syukur warga Banjarjo menjelaskan bahwa desa Banjarjo merupakan desa yang bertuah hingga sekarang. Setiap orang dari luar desa Banjarjo yang hendak ikut mencari emas ataupun benda purbakala tidak bisa menemukan. Jika menemukan, maka benda tersebut akan kembali ke tempatnya semula. Jadi harapannya nanti gimana, Mbak? Harapannya supaya desa Banjarjo menjadi wisata. Ini kan sebelum ada kerajaan kan sini sudah ada itu. Belum Mojopahit, Pak. Jadi warga mendukung ya, Mbak, ya, untuk dengan adanya. Sangat mendukung. Wong itu aja kok, Pak. Wong masih itu sampai sekarang masih runtuh saja. Jadi sampai sekarang masih diboleh. Anak mantu saya itu Medang itu boleh terus. Tetapi lain warga Medang tidak mendapatkan. Kenapa? Nah, entah itu aja Pak, aneh tapi nyata itu. Jadi emang khusus untuk warga sini? Warga sih. Walaupun diambil orang dari luar tidak bisa? Malah dikembalikan, Pak. Tidak bisa. Ada emas batangan tuh sampai ditawarkan di Pati itu diundang berapa balik, no. Kembali. Ya itu aneh tapi nyata itu. Warga mengaku senang jika Banjarjo bisa menjadi sebuah objek wisata sejarah. Selain menambah pemasukan desa, nantinya juga bisa menjadikan desa Banjarjo menjadi sebuah tempat untuk mengenal tentang sejarah berdirinya Kerajaan Medang Kamulyan, serta mempelajari tentang asal mula fosil binatang purba. Warga pun berharap agar pemerintah sudi untuk memperhatikan dan melestarikan cagar budaya serta warisan leluhur bangsa.